Ya, teman-teman, hari ini tanggal 13 bulan 11 di bagian pertama. Sayang banget ya IISG ini belum update. Nanti deh kalau babak kedua berarti kita update untuk IISG kita. Dan sebelumnya teman-teman, saya bukan ngajak untuk menjual ataupun beli. Update saham adalah update yang berada di kolom komentar yang punya teman-teman. Dan untuk yang menanyakan ada grup-grupan, tidak ada grup-grupan teman-teman ya. Hanya di YouTube aja. Jadi komentar nanti dibalas dengan video. Nah, komentar yang sudah dikasih tanda lope-lope berarti itu sudah masuk watchlist saya dan akan dibahas. Ataupun membahasnya telat ya mohon maaf aja teman-teman ya. Karena mungkin waktu saya yang kurang banyak. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita langsung aja ya. Nanti IHSG kita bahas di babak kedua. Ini yang kemarin masih yang kemarin ada Wika, Wijaya Karya ini grup karya-karyaan. LK-nya perhatikan teman-teman untuk Wika ya. Lagi ada permasalahan soalnya kuartal 2-nya PR rasionya aja negatif ya. Nah, untuk Wika bagaimana? Wika sekarang lagi diakumulasi sama Bandar Lokal dan Poren ya. Perhatikan teman-teman lihat. Poren dan Lokal sekarang lagi akumulasi terus. Dan garis yang saya gariskan di 355 sudah tercapai dengan baik. Sudah ada penurunan. Terus bagaimana prospeknya? Target ke 108 belum tercapai juga di 494, maka biarkan saja sekarang lagi posisi downtrend, tetapi ada sideway-nya. Ada garis di angka 262, mudah-mudahan ketembus untuk menjemput PR-nya dulu teman-teman ya. Nah, untuk Smart Money sudah mulai masuk, Bandar Polen juga sudah mulai masuk yang saya tadi jelaskan itu. Terus Bandar Lokal cenderung dia masuk juga ya. Artinya ini lagi terus diakumulasi. Perhatikan ketika akumulasi teman-teman. Lokal dan Poren bekerja sama dengan baik. Di sini sama bekerja dengan baik. Artinya di sini lagi disidewaykan antara 307 dan 418 ya. Mudah-mudahan sih bisa tektokan di angka situ ya. Nah, nanti bagaimana teman Smart Money sudah mulai masuk. Nah, ini tinggal tunggu sideway-nya aja. Si MA10-nya biarkan dia mendekati candlenya dulu. Mungkin nanti akan menjadi uptrend untuk ke atasnya teman-teman ya. Apakah tanda-tanda kenaikannya ada? Ada teman-teman di angka 429. Untuk di sini belum terlihat. Coba di sini ada nggak? Di sini belum terlihat jelas teman-teman ya. Di sini juga belum ada. Jadi tanda-tanda kenaikan untuk area sini tidak ada, hanya ada di area 421 ya untuk kenaikannya. Nah, teman-teman untuk Wika bagaimana posisinya Wika? Wika Wijaya Karya. Ini harus diperhatikan LK-nya teman-teman. Untuk bagian fundamental mungkin agak lumayan ini ya, apa namanya, harus diperhatikan ya. Untuk satu tahunan berada dalam posisi mahalnya, tapi tidak terlalu mahal. Untuk 3 tahunan dalam posisi murah teman-teman. Artinya teman-teman tinggal pilih. Kalau jangka pendek lagi agak mahal, kalau jangka panjangnya bukan jangka panjang, range antara 3 tahun dalam posisi murah ya untuk garis 3-nya. Mungkin tujuannya mau ke harga tengah ya. 5 tahunan dalam posisi murah banget ya, artinya harga sekarang itu lagi murah banget kalau disimpan agak lamaan dikit. Ini bermasalah karena ada si LK-nya yang kurang baik dan isu-isu negatif di Wijaya Karya, terutama karya-karyaan ya. Kemarin katanya September mau diselesaikan. Nah, sekarang mudah-mudahan sih udah selesai ya, tinggal baca beritanya teman-teman. Dan kabarnya Wika sekarang lagi diakumulasi ya, baik Bandar Polen ataupun Lokal. Kita lihat Bandar Polen ini siapa? Ada si AK, ada si EU ya. Udah bagus teman-teman untuk domestiknya. Ada YP, ada AT, ada KK, ada EP, ada HD, bagus teman-teman ini. Untuk Polen istilahnya untuk lokalnya juga bagus. Mau cek daerah mana teman yang enak ya? Daerah sini aja langsung, mau ke sini. Oke, kita langsung dari sini ya. Dari tanggal 30 Agustus. Kita cek 30 Agustus. Biar sama. Sudah lama ya 30 Agustus. Nah, domestik yang nguasain teman-teman kita ya, XL, PD. Cuman kalau di PD mungkin sebagian ada yang bandar lokalnya ya. Cuman untuk SL mungkin sedikit bandar lokalnya ya, di situ jarang memakai XL. Itu kecenderungan banyak ya. Tapi untuk penguatan sebenarnya bandar lokal juga udah banget. Artinya bandar lokal dan retail cenderung bersatu padu ya. Mungkin dikesadaikan seperti itu teman-teman. Untuk Porennya coba lihat siapa yang ngambil. Ada si RX 1,5 juta lot ya.
KZ 621, si JP 532. Artinya lagi bagus teman-teman ya. Ini pungutannya lagi bagus teman-teman untuk porennya. Terus smart money juga sudah mulai masuk, mudah-mudahan sih ini bisa di up ya. Makanya hati-hati aja, mungkin kalau mau menuju ke angka 268-nya dia mau menjemput PR-nya. Di sini ada PR, ada gap ya, ada PR gap. Kalau sudah kejemput PR-nya mungkin akan baik lagi. Tapi secara akumulasi barang lokal ataupun poren sekarang lagi akumulasi. Target masih di 419 belum ketebus untuk target ke-1-nya. Lanjut, ada BRMS, Bumi Resort Mineral. BRMS sekarang lagi dijual sama Bandar Poren dan lokal ya. Nah, kalau dia cenderung sideway teman-teman ya. Sideway-nya antara di sini mungkin ya. Nanti teman-teman perhatikan ya untuk area 423-nya. Kenapa 423? Bila dia tidak tembus 423-nya artinya dia mau sideway atas. Kalau dia sideway atas dan tidak ke bawah, walaupun jualan si barang lokal ataupun biarkan aja. Kenapa dia mau jualan di atas? Dan apabila dia jualan di atas sudah selesai dan masih sideway, terus ada pungutan lagi, kecenderungan naiknya ada. Tapi apabila dia jual di atas ini, dia cenderung menurunkan, ngejual terus dikebawahin teman-teman, si kandangnya di ke bawah dan menembus 396-nya, kemungkinan dia akan downtrend teman-teman ya. Karena tanda-tanda penurunannya sudah banyak banget ya, saya catat di sini penurunannya. Itu untuk harga wajarnya 156 sama 185, sekarang sudah 400, artinya sudah mahal teman-teman ya. Udah mahal ini untuk BRMS. BRMS itu ada bandarnya teman-teman ya. Kalau sudah harga wajar 156, 186 tapi ini 440, artinya bandarnya sudah berkuasa dengan baik dan benar gitu ya. Ini untuk 1 tahunan udah over value ya. Bukan over value, ini sedikit lagi ke sini berarti ini terus berjalan teman-teman ya. Ini 3 tahun hingga sama terus berjalan, tidak pernah mencapai over value-nya. Nah, itulah mungkin menyebabkan ini si emiten ini terus-terusan naik tuh. 5 tahun juga naik ya. 10 tahunan coba dia punya harga di berapa yang. Nah, ini kemungkinan teman-teman ini udah 10 tahunan sudah mencapai harga tertingginya. Apakah bisa ke 556? Bisa jadi ke 556 cuman masalahnya teman-teman yang baru beli, ingat, yang baru beli ini mirip dewa teman-teman, yang baru beli lebih baik teman-teman udah scalpingan aja kalau mau. Dan yang baru beli jangan beli. Kenapa? Udah tinggi. Ngapain beli di harga tinggi teman-teman ya? Ngapain beli harga tinggi? Udah 195%. Mau ke 2% ya silahkan aja. Lebih baik teman-teman nanti ngambil di bawah aja. Tapi kalau teman-teman enggak masih yakin bisa naik gitu ya. Yakin bisa naik ya silahkan teman-teman, bisa ke 561. Cuman saya pikir lebih baik teman-teman sudah jangan main di harga yang sudah tinggi. Kecuali dia koreksi agak dalam dikit, mungkin ke angka 278 atau enggak 233, dia biarkan turun ke agak dalam dikit, nyari pantulannya aja sedikit. Jadi dia tidak melebihi angka yang atas, hanya nyari pantulan sedikit aja, mungkin itu menjadi incaran teman-teman nanti setelah koreksi. Kalau sekarang kalau yang punya di bawah lanjutkan, yang punya di bawah lanjutkan. Kecuali yang baru ngambil lebih baik tahan aja kalau mau scalpingan aja. Saya khawatir ini bisa naik teman-teman, cuman saya khawatirnya ini sudah mencapai harga tertinggi selama 10 tahun ya. Lebih baik teman-teman cari emiten lain lah kalau udah tinggi seperti ini ya. Di sini bandar lokal ataupun foreign lagi jualan, jadi ya berhasil jualan di atas. Saya bilang gitu ya. Kalau dia sideway atas terus ada pungutan lagi berarti dia mau naik ke atas. Tapi kalau dia sideway atas cenderung endingnya dia jualan, artinya hati-hati karena foreign sudah mulai ngejual barangnya hampir 3/4-nya, kecuali bandar lokal. Bandar lokal masih ngejual, masih ada di atas teman-teman ya, masih banyak barangnya untuk bandar lokal ya. Lanjut, ada Atla. Ini Atla belum dibahas, dari kemarin belum dibahas ya Atla ya. Apakah ada perkembangan Atla? Atla sementara ini belum ada perkembangan teman-teman, hanya smart money aja yang masuk. Bandar lokal cenderung ngebuang. Coba di pasar nego. Di pasar nego coba untuk, nggak ada ya, dari tanggal 30 aja nggak ada nih teman-teman. Jadi Atla lebih baik teman-teman sabar ya.
Karena kalau tidak sabar teman-teman nanti, coba di domestik nih ada pas nego ada nggak bulan ini 120.000 ya, kecil lah, untuk 120.000 kecil teman-teman ya. Untuk reguler siapa yang paling ngambil banyak, ada si DU RO ya. DU RO yang paling banyak teman-teman, broker-broker tertentu yang tidak dikenal ya. Pengambilan sedikit cuma 35.000, artinya ini masih memerlukan banyak lagi barang yang harus diambil ya sama bandar-bandarnya. Nah ini bandar lokal ataupun foreign teman-teman cenderung dia tidak memakan harga, artinya ini lagi terus aja dibuang-buang terus, mungkin dia mau diserahin ke bandar luar, cuman bandar luar juga cuma ngambil sedikit teman-teman, tidak yang jutaan gitu ya. Jadi harap bersabar aja karena transaksi masih lumayan. Teman-teman harap bersabar. Tapi kadang-kadang karena smart money sudah masuk teman nih, smart money sudah masuk, udah bagus. Ya mudah-mudahan inilah tanda-tanda mau kenaikannya. Cuman udah berapa bulan nih, 1,5 bulan juga belum diangkat juga. Karena kecenderungan saham yang baru IPO, saya pikir bisa di-up ke atas teman-teman ya. Saya aja menarikkan ke 71. Tenang aja teman-teman ya. Saham-saham yang baru IPO itu masih dikuasain sama bandar ya. Jadi harap bersabar, bandar belum melakukan aksi apa-apa. Lanjut, ada ISEA. ISEA semakin terseok-seok. Kenapa terseok-seok? Karena bandarnya tidak mau memarkup harga. Cenderung dia jualan. Nah, teman-teman perhatikan nih, ini yang ngambil pertanggal sekarang aja masih posisinya teman-teman kita, tuh saya bolak-balik nih, teman kita ngejual, XC ngejual gitu, beli gitu ya. Ntar XL ngejual, beli, XC keluar gitu. Seperti itu terus-terusan. Kenapa? Karena dikuasain sama bandar retail. Perhatikan teman-teman ya. Nih. Oh, kita hitung dulu deh ya. Dari tanggal berapa ini teh? Lupa lagi saya, tanggal 8 ya. Tanggal 8 Juli. Nah, kemarin kan belum dihitung lagi nih. Kita lihat Juli, mana Juli? Tanggal 8 Juli. Tuh kan teman-teman masih banyak. Cuman XC sekarang udah urutan ke masih 300 teman-teman. Andaikan dia sudah mungkin udah 100 mungkin ya, ataupun udah sekitar 50.000 ya, itu mungkin pertanda akan di-up. Tapi kalau ini masih banyak, masih di angka 300-an. Saya pikir sih lebih baik teman-teman bersabar aja, karena kecenderungan dari bandar foreignnya kecenderungan tidak mau memaaf harga ya. Ini kalau tidak mau udah ditakut-takutin juga di sini kan nih. Ini udah ditakut-takutin juga teman, udah saya pindahin ke sini ya. Ke 73-nya. Ini 73 harusnya mah kesentuh sama yang merah aja. Itu udah keren teman-teman. Kalau sudah kesentuh yang merah ini akan menjadi lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dia menyelesaikan PR-nya. Secara candle. Cuma secara isian ya ini masih dikuasain sama teman-teman kita. Kalau teman-teman kita yang nguasain ya kan mereka tidak, teman-teman kita nggak bisa memaaf harga. Ya, beda dengan bandar. Kalau bandar ngumpulin terus memaaf harga dan dia jualan di atas. Kalau teman-teman kita ada yang average baru ngambil ya. Kalau untuk memaaf harga kan nggak mungkin teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa si SI ini tidak naik? Karena masih dikuasain sama bandar, sama teman-teman. Kecuali si CP ataupun bandarnya dengan ikhlas memaaf harga, mungkin mereka bisa jualan di harga atas yang mungkin bisa ke angka 112, mungkin mereka banyak yang katos, mungkin daripada tidak, istilahnya tidak naik lagi, lebih baik saya katos deh. Nah sekarang tinggal kuat-kuatan aja teman-teman, sabar-sabaran siapa. Yang pasti kalau teman-teman kita sudah mulai pada keluar, biasanya ya bisa di-up. Makanya saya bilang kenapa saham rata-rata ya, kenapa saham setelah kita jual suka naik seperti itu. Psikologis sudah mulai terganggu. Kalau teman-teman sudah mulai terganggu kan sudah mulai resah nih, taikin dikit aja udah daripada tidak naik, daripada turun lagi nanti kegocap. Nah nanti teman-teman akan seperti itu. Maka itulah siap-siap di up biasanya ya. Oke teman-teman, saya seperti itu ya. Ada laba bagaimana laba? Laba garis yang saya gariskan sudah tertembus ya di angka berapa ini? Nah ini nih udah ketembus ya. Udah kita hapus aja lah, udah ketembus mah ya. Target yang saya targetkan di target yang keduanya belum tersentuh juga. Kita cek laba posisinya. Ini sering dibahas tapi saya sering harus melihat posisi teman-teman ya. Kenapa? Biar meyakinkan saja.
laba 10 tahunan lagi dikebawahin, artinya ini lagi di downtrend kan teman-teman ya. Lihat ya, 1 tahunan sudah di menuju ke bawah ya, lihat nih 3 tahun juga lagi menuju ke bawah. Ini sudah harga murahnya sekarang, tapi belum murah banget, mungkin bisa murah, agak murah dikit di 209. Kalau murah banget ya di angka 82 ya. Nah, laba itu seperti itu. Ini karena si bandarnya nakal, teman-teman. Yang suka saya bilang bandar nakal ya. Ini kapan ketemu lagi? Kemungkinan ini babak berikutnya. Sekarang mungkin lagi babak penyesuaian dulu ya. Tapi udah 3 hari ini sideways teman-teman ya. Dia sudah pindah supportnya ya di sini nih. Nah, mudah-mudahan tidak tembus lagi support ini ya. Nah, sudah menembus support baru ya. Ininya di sininya cenderung turun bagus. Ini juga ini cenderung bagus teman-teman. Kecuali di sini 210 nih. Dia nongol dikit nih, tapi sangat mengganggu. Ini area-area penurunan teman-teman ya. Cenderung dia kecenderungannya penurunannya pelan-pelan teman-teman. Hati-hati aja kalau yang nuruninnya pelan-pelan seperti ini. Kadang-kadang diiris tipis-tipis ya. Si bandar foreign sudah mulai ngambil lagi, mungkin karena setiap penurunan pasti ada kenaikan ya. Kita lihat dari mulai mana. Enaknya ngebahasnya dari sini aja nih. Ngambil dibuang, ada sedikit sisa, ada di sini aja ya. Di 14 Oktober. 14 Oktober dulu deh carinya. 14 Oktober kita tanggal 14. Siapakah Poren? Poren ada SQ, ada CC. SQ sudah ngambil 3 miliar, CC 1,2 miliar ya. Kalau CC masih ada ya kemungkinan baik lah ya. Mungkin bisa di up sedikit ya, mungkin ke harga 474 ya. Mudah-mudahan ke arah situ ya. Ini mungkin saya targetkan ya, mungkin kalau tidak tercapai istilah dalam waktu dekat ya, mungkin jangka panjangnya bisa ke situ ya. Cuma perhatikan teman-teman, kalau sudah ngambil laba ya jangan sampai teman-teman terjebak di atas ya. Saya bilang kalau sudah kenaikannya sudah 100% udah lebih baik teman-teman. 7%, 19 nih. Sampai 200% aja udah ngeri saya teman-teman. Karena saya mah di angka 70% aja sudah mulai 70% ya 3 candle aja. Saya sudah mulai siap-siap untuk keluar kalau saya teman. Kenapa? Saya tidak mau ngambil resiko walaupun kata orang wah 100% 200% itu jangka panjang teman-teman ya. Kalau saya ingin swing sedikit aja. Sedikit kecil cenderung sabar lebih baik daripada teman-teman nanti ngambil di atas tiba-tiba harus nunggu lagi kejemputnya tahun depan gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman swing pendek aja lah. Kalau udah naik, udah ketahui dia pasti naik nih, simpan aja emitternya. Suatu saat ketika dapat harga yang terbaiknya, teman-teman bisa cuan dan dilebihkan daripada tahun kemarin ya. Atau enggak take profit mau bulan mau minggu kemarin gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu, oh saya kemarin ngambil di sini take profit di harga sekian ternyata masih naik. Oke, saya tingkatkan jadi yang tadinya 70% jadi 100%. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus berpunya pengalaman di sebuah emiten itu biar nanti diambil lagi. Jangan sampai teman-teman ketika sudah cut loss harusnya jadi pembelajaran. Ketika cut loss di sebuah emiten jadilah pembelajaran, itu saya berarti harus ngambilnya di lebih bawah lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk laba seperti itu ya. Walaupun ada pengambilan daripada benar Poren. Terus untuk lokalnya cenderung dia ngebuang teman-teman, ini ngebuang ya, lagi ngebuang. Perhatikan ya. Udah seminggu ini ngebuang. Jadi perhatikan aja kalau mau yang average ataupun yang mau ada kenaikan sedikit ya tunggu aja MA10-nya mulai di bawah candle, itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa diangkat. Cuman untuk diangkat ke atasnya lagi mungkin ini juga target selanjutnya aja lah untuk 842 karena ini harus dibutuhkan istilahnya si market maker yang keren gitu kan ini untuk mengangkat sampai ke 200% secara tiba-tiba seperti itu ya. Tapi untuk bandar foreign sih sudah mulai ngambil lagi, mudah-mudahan ini ada diangkat ke angka 474 lah teman-teman. Mungkin ke arah situ ya. Kalau enggak ke angka 425-nya lah, mudah-mudahan ke arah situ teman-teman ya. Oke, lanjut ada buat. Ini buat katanya mohon dibahas. Buat IPO ya. Nih, teman-teman buat karena IPO saya belum ada catatan di sini ya. Nanti sebelum kemarin juga dibahas gitu, cuman catatan aja ini. Buat itu lagi dibuang sama bandar lokal, tapi diambil sama foreign ya. Dibuang lokal, diambil foreign. Nah, kita lihat tanggal
Siapa yang ngambil? Nah, untuk domestik teman-teman kita yang ngambil, ODCP ngebuang. Nah, untuk foreign coba siapa per hari ini? Ada ZP, PD, HP ini juga ngambilnya tidak terlalu banyak teman. Berarti ini kecenderungan ke atas ada teman. Kecenderungan ke atas ada. Cuman ini yang ngambilnya sedikit-sedikit lah gitu ya. Smart money juga sudah mulai masuk. Saya bilangnya teman-teman, kalau di saham IPO hanya ada spekulasi, sudah itu aja. Jangan mikirin apapun. Makanya perhatikanlah nanti, sebelum catat di sini teman-teman, perhatikanlah nanti si UAI-nya. Ya, itu yang menjadi nanti perhatian teman-teman. Kalau suka dengan saham IPO, kalian harus punya underwriter itu siapa aja yang dinaikin, siapa yang harus punya pencatatan itu. Ya, untuk saham kalian yang suka saham IPO, karena saham IPO itu hampir 70% itu up dulu ya. Nah, manfaatkan di situ aja teman-teman ya. Nanti setelah itu teman-teman lebih baik udahlah, biarkan nanti teman cari lagi IPO seperti itu ya, berdasarkan istilahnya UAI-nya aja. Perhatikan UAI-nya ketika dia mengangkat sebuah saham ketika listing pertama. Itu saran dari saya, karena semua saham IPO yang baru IPO listing gitu ya, semuanya spekulasi. Siapapun yang menanyakan, semuanya spekulasi. Tidak ada yang pakai candle-candelan, tidak ada yang pakai fundamentalan, spekulasi semua. Jadi mau di saham apa aja udah tos-tosan aja gitu. Seperti itulah teman-teman saham IPO itu ya. Makanya perhatikan UAI-nya. Kadang-kadang UAI-nya itu berpengaruh. Ini ada tarikan pertama, ada tarikan kesemingguan. Nah, itulah yang berpengaruh teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk satu lagi PTMR deh. PTMR. Jadi untuk buat saya infokan aja ya. Nanti untuk pembahasannya lebih dalamnya ada lagi di sesi yang lain. PTMR juga ini dalam saham IPO juga belum saya tulis juga ya. Mohon maaf ya. Nah, kita isian aja teman-teman. Ini bandar lokal cenderung ngambil di atas, masih di atas, belum ada pembuangan yang signifikan. Targetnya ke angka 170, tahu kapan kejemputnya? Mudah-mudahan secepatnya. Ini lagi disaidwaikan, hati-hati aja area 122-nya. Apabila ke 122 teman-teman itu akan lebih baik. Sekarang juga lagi bagus teman-teman, lagi ke atas. Karena bandar foreign kemarin ngambil, sekarang keluar. Tapi sekarang beberapa hari ini dia tidak ngambil. Smart money sudah bagus. Kemungkinan ke atasnya ada teman-teman, kemungkinan ke atasnya ada. Ya, domestiknya kita lihat domestik dari tanggal berapa nih? 22 ya, tanggal 22 Oktober. Nih, domestiknya ada SIP LG, YP, XAE. Ini broker lumayan teman-teman ya. Yang keluar teman-teman kita kecuali kalau teman-teman sudah mulai keluar teman-teman, artinya itu kecenderungan naiknya ada, karena si barang sudah dikuasain sama mereka ya. Oke. Tanggal berapa sih? 13 ya. Ya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Biasanya nanti teman-teman sudah mulai masuk lagi. Tapi kecenderungan biasanya kalau teman-teman sudah mulai ada di sebelah kanan, kecenderungan dinaikinnya ada. Ini yang nguasain bandar lokal. Foreign cenderung hanya ngambil sekali terus dibuang, terus dia ada pengambilan lagi, dibuang lagi ya. Kemarin beberapa hari ini dari tanggal 11 dia tidak melakukan hal-hal untuk pemungutan ataupun penjualan. Jadi fix yang di sini yang dimainkan adalah dari bandar lokal teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu. Untuk buat dan PTMR kita harus dibuat season tersendiri ya. Nanti kita akan buatkan. Oke, segitu aja ya. Ciao.